Saudara-saudari, para ibu bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa dan oma. Kita bersyukur di hari ini, Rabu 24 Mei 2023. Kita bersyukur bahwa Allah sendiri menganugerahkan kehidupan bagi kita. Syukur hari ini kita tetap diberi kekuatan, diberi semangat untuk menjalani hari hidup kita. Bertepuk tanganlah, hai segala bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara gembira. Haleluya. Ini dalam antifon pembuka, Mazmur 47 ayat 2. Bacaan hari ini dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38, Paulus mengingatkan bahwa di tengah-tengah para pengikutnya itu mengalami banyak kesulitan. Dan kesulitan itu bisa berasal dari teman seperjalanan atau juga komunitas. Apa yang dialami bisa muncul karena pengalaman kesulitan itu. Tetapi juga diharapkan bahwa pengalaman kesulitan itu memurnikan setiap kita. Perlu sikap berjaga-jaga. Dan kisah Paulus ini yang mengatakan di ayat 31, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Dan pengalaman Paulus sendiri meneguhkan umat sebelum ia juga memohon doa. Di ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang kali mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Dan pengalaman Paulus sendiri mengingatkan kita bahwa dalam situasi kesulitan apapun, kita tetap disertai oleh Allah. Tetapi pengalaman kesulitan ini bisa jadi muncul dari tengah-tengah kita dan juga memurnikan kita. Tetapi tetaplah bersukacita, mengandalkan Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil, Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19, Yesus berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus mendoakan para muridnya, mendoakan kita semua agar bersatu. Dan lebih-lebih di dalam ayat yang ke-16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan mendoakan kita untuk bersatu, tetapi mendoakan kita untuk bersatu, lalu memohon agar dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman Allah sendiri adalah kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran bukan berarti sesudah ini kita hilang segala yang buruk di dalam hati kita atau kebiasaan-kebiasaan kita. Tentu kebiasaan-kebiasaan kita tidak berubah 100% pribadi itu, tetapi Roh Allah menggerakkan, hadir di dalam diri setiap kita dan memberikan semangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan ini memberi kekuatan. Yesus mendoakan kita agar kita dikuduskan di dalam kebenaran. Tentu tidaklah mudah menangkap ini, tetapi kita boleh merasakan bahwa Yesus sendiri pertama-tama mendoakan agar kita menyadari bahwa doa Yesus yang menghendaki adanya persatuan, kesatuan antar kita, umat beriman,
dan juga kesatuan kita dengan Allah sendiri. Dan kekudusan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kekudusan di dalam kebenaran karena firman-Nya yang telah mempersatukan kita. Dan Roh Allah sendiri menggerakkan setiap kita. Bahwa kadang-kadang dunia ini melihat bahwa lebih mengandalkan diri sendiri. Padahal ya mau tidak mau kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ada masanya akan habis. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dalam situasi sesulit apapun, kita digerakkan dan diberi daya. Itulah kebenaran sejati, mengandalkan Tuhan dan senantiasa memohon agar jalan-jalan kecil yang kita upayakan, kita dapatkan, kita mampu mencapai kekudusan. Semoga berkat Tuhan dan firman hari ini menyertai kita sekalian, juga untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga mereka yang ada dalam situasi yang sulit, sakit, diberkati, dikuatkan, disembuhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.